Baik, Sobat Serit, masih sama ini ya, Kang Acun atau Bacun Hakim ya. Di sini tertulis di naskah ya, masuk ke tahun sekian, udah punya penghasilan, suatu hari menerima hidayah setelah nonton video viral Murotal. Ya, tapi saya nggak percaya. Jadi makanya saya nggak mau ikut naskah. Boleh tanya langsung Ustaz. Iya, itu dia makanya saya nggak percaya. Nih, lagi populer ya, lagi banyak kerjaan gitu. Tiba-tiba nonton video Murotal terus tiba-tiba dapat hidayah. Itu menurut saya langka. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sampai kemudian terpanggil untuk kemudian ingin mendekat kepada agama itu apa yang terjadi? Ya seperti apa yang Ustadz ceritakan tadi, sebetulnya memang itu yang saya alami Ustadz. Memang di saat lagi, kalau dibilang puncak-puncaknya, mungkin saya tuh beneran berasa lagi nanjak banget, lagi syuting, lagi ada tawaran apa gitu ya. Cuma memang lagi pas pulang ke Bandung, seperti biasa lah dulu, mungkin kayak 2016 apa 2017, kita suka sharing sama teman-teman tuh foto atau video-video soal motivasi, kehidupan, cinta dan segala macem lah. Nah, salah satunya nggak tahu saya dapat dari mana ada video itu, potongan video Murotal itu. Murotal ayat apa? Al-Qolam. Al-Qolam. Al-Qolam dia itu membawakan itu di balik jeruji, yang bikin saya makin terengeruhnya ya, di balik jeruji cuman pakai celana tahanan yang warna oranye saja, lepas baju sambil duduk begini, terus dia bawain surat Al-Qolam itu Ustadz. Dan yang saya telusuri itu namanya tuh Ustadz Nafis Yakub ya, kalau tidak salah, mohon dikoreksi. Nah, cuman dengerin itu aja saya berulang saya sedih, terenguh karena saya berpikirnya wah kasihan nih gitu ya, dia di balik jeruji terus dengan mukanya yang kayaknya tuh memelas, berharap dibebaskan. Anda umur berapa di situ? Berapa ya? 2017 tuh kayak 26. 26 berapa berarti ya? belum nikah. Belum. 26 atau 25 lupa saya. Pokoknya sekitar tahun segitulah Ustadz ya. Dari situ langsung kayak apa ya? Langsung tergerak. Kasihan dulu terus kayak langsung pengen ngaji. Pengen baca Al-Qur'an saat itu juga Ustadz. Dulu sebelumnya pernah baca Al-Qur'an di mana? Boro. Nggak pernah. Tapi saya tuh soalnya kalau di runut sekolahnya, pergaulannya, saya agak curiga baca Al-Qur'annya kapan gitu. Iya. Dari perjalanan pergaulannya gitu. Kalau ditanya baca Al-Qur'an tuh nggak pernah sama sekali ya. Cuman kalau ditanya bisa apa enggak, bisa tapi yang terbata-bata kaku. Wah, kaku banget dah. Ya, itu mah karena waktu SD disuruh bolos-bolosan baca. Bolos-bolosan. Iya kayak gitu Ustaz. Tapi saya nggak ada riwayat kayak kursus Quran segala nggak ada. Cuma tiba-tiba saat itu juga di rumah langsung saya ke bawah ke orang tua, ke ibu dan bapak, ke mama, papa gitu. Langsung, "Mah, Pah, cepet Acun pengen baca Al-Qur'an. Ayo cepet gimana nih cara baca Al-Qur'an?" Mereka mungkin kaget gitu ya. Akhirnya ya udah seiring berjalannya waktu tuh akhirnya ditemenin sama orang tua pas di saat habis maghrib mungkin atau pas kapan saya mau di sebelah papa tuh baca Al-Qur'an sampai itu saya pusing. Sampai pusing karena kan nggak terbiasa ya. Terus-terusan tuh di Bandung tuh setiap ada sholat, jam itu langsung saya pengen ke masjid. Abis dari sholat pun nggak tahu kenapa tiba-tiba selalu pengen pulang, pengen baca Al-Qur'an terus. Oh gitu. Terus belajar baca Al-Qur'annya ke siapa? Nah akhirnya setelah 1 bulan, kurang lebih 1 bulan di Bandung, saya bilang juga sama orang tua saya nggak mau balik lagi ke Jakarta deh. Saya itu tahu Ustadz kalau ini tuh ada sesuatu dari Allah nih, saya tahu lah gitu ya, karena ini ada sesuatu dan saya nggak mau hilang nih. Ini pasti ada yang aneh nih gitu kan, sampai akhirnya kok bisa mau baca Al-Qur'an, bener-bener sholatnya tuh on time gitu ke masjid. Karena saya tahu tidak mau hilang ini, saya nggak mau ke Jakarta, takutnya luntur ini tuh. Nah, justru akhirnya mama saya bilang, justru sebetulnya ujian yang sebenarnya itu adalah ketika kamu keluar dari rumah. Itu ujian sebenarnya kamu menghadapi orang-orang kan. Dan di saat itu pula saya tuh dapat tawaran iklan dulu tuh. Saya udah numbuhin jenggot dulu kan waktu pas awal-awal tuh numbuhin jenggot, sempat dipangkas, numbuhin lagi, pangkas gitu, akhirnya tumbuhin. Dilematisnya ketika ada tawaran iklan dengan budget yang lumayan gitu kan, aduh gimana nih, ada dilematis tuh antara ke situ Ustadz. Ya singkat ceritanya bertolak ke sana tapi dalam keadaan masih tetap berjenggot sedikit gitu, mereka mau gitu ya setelah dinegosiasi. Nah Ustadz tanya kursus, akhirnya saya cari itu di Jakarta di daerah Condet, ada Usmani namanya.
Di situ saya belajar baca Al-Qur'an kurang lebih berapa tahun ya. Belajarnya justru di Jakarta, Di bukan di Bandung. Jakarta, bukan di Bandung. Tadinya mau sama orang tua maksudnya bukan dimasukin sih, ada masjid di situ kan ada yang biasa suka ngaji, tadinya mau di situ. Cuman akhirnya nggak usah lah, akhirnya saya tetap sendiri di Bandung padahal banyak. banyak ya. Tahun berapa itu? 2017 kayaknya. Wah, itu mah Abu Robani Banyak ya? ada. Ini semua banyak ustadz-ustadz. Coba itu. kita kenal duluan waktu itu Ustadz ya. Sama Ayo Ustadz tuh mungkin. kita. Ulangi lagi. Ulangi lagi aja. Kurang lebih gitu Ustadz. Akhirnya belajar sendiri di sekolah ngaji ya, tahsin di sana di Condet ada Di Condet. gitu. Tapi terus kemudian meninggalkan dunia entertainment dong. Iya, akhirnya tapi nggak langsung besok langsung saya tinggalin, enggak, ternyata susah Ustadz. Maksudnya susah tuh artinya ini saya pribadi ya gitu, bukan berarti ke umum ya, karena ini mungkin pengalaman saya pribadi. Susahnya itu karena saya pribadi merasakan masih tergiurnya antara duniawi dengan panggilan Allah nih gitu kan. Itu tuh masih Emang tektok. kenapa duniawi itu dengan panggilan Allah emang ada masalah apa gitu? Jadi waktu itu saya syuting nih gitu. Nggak tahu nih ngerasa, nah ini momen-momen kegundahan juga nih Ustadz ya, begitu syuting. Waktu itu syuting sinetron ada tuh gitu. Saya tuh jadi jin-jin yang lucu-lucu gitulah gitu kan. Ya biasa, tapi kan kalau ketemu sama orang-orang itu kan ada beberapa teman-teman artis nih, apalagi perempuan gitu kan yang mungkin dari pakaiannya tuh menarik gitu. Menarik lah tanda kutip gitu ya. Yang biasanya cowok-cowok tuh kan pasti ke situ lah ngelihatnya gitu. Tapi Oh nggak pasti. Cowok-cowok seperti apa dulu? bukan seperti kita sekarang ya Ustadz. Nah ini tuh risih aja Ustadz. Bener-bener risih tuh yang kok lu pakai baju yang gitu sih gitu kan. Kenapa? Maksudnya nggak malu itu, nggak takut dosa. Itu tuh ada bertanya-tanya gitu. Padahal sebelumnya tuh Nggak apa-apa juga. nggak apa-apa, Sebelumnya hebat, justru cuy. di foto-foto. Oh sama iya, Abdul kita kan gitu ya. selfie-selfie gitu. Sekarang tuh di setiap di lokasi saya tuh selalu menghindar sama mereka-mereka yang mungkin berpakaiannya nggak tertutup gitu ya. Dan terlalu cipika-cipiki segala macam gitu ya. Akhirnya saya kayak agak risih, itu saya selalu menghindar aja gitu. Selain itu juga kadang-kadang syuting suka agak dilama-lamain untuk kayak beribadahnya tuh suka dilama-lamain aja lah gitu, karena nanti nanggung misalkan. Itu udah mulai ada keresahan juga. Dari situ sempat ini tarik-menarik aja gitu antara sama satu hal yang itu tuh kembali lagi kepada obsesi saya tuh. Iya, Gitu. gini ya, Mbak Cun ya. Seringkali ini juga apa namanya sobat Syariat harus paham ya. Seringkali banyak orang yang sering mengkontradiksikan atau menghadap-hadapkan antara dunia dengan ketaatan kepada Allah. Nah, inilah sebetulnya yang salah. Karena apa? Karena ketika wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah tuh inginnya sebetulnya kamu tuh nggak diperintahin apa-apa kecuali illa liya'budu, kecuali ibadah kepada Allah. Jadi kita gini-ginian tuh nggak diperintahin sama Allah kecuali ini terkait dengan nilai ibadah. Kamu nggak pernah diperintahin untuk syuting-syutingan, casting-castingan, kecuali itu Buat terkait ibadah. dengan nilai ibadah. Ibadah. Kamu nggak diperintahin untuk apapun kecuali Ibadah. nih pakai baju bagus. Nggak diperintahin kecuali pakai baju bagus itu terkait dengan nilai ibadah. Ya kan? Bikin program seperti ini untuk apa? Nah, kalau terkait dengan nilai ibadah, nah itu. Jadi makanya illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah apa? Kamu bisa lakukan apa-apa, yang penting terkait nilai ibadah, tetapi yang mukhlishina lahuddin, yang apa? Yang kamu itu mukhlis itu orang yang ikhlas itu murni. Jadi mukhlis itu orang yang memurnikan. Mukhlishina lahuddin itu orang yang memurnikan agama. Agama itu apa? Din dan dinu itu ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Nah, jadi kalau kamu syutinglah itu karena ibadah kepada Allah, ya, kaitkan dengan nilai ibadah kepada Allah, dan jangan lupa murnikan ketika syutingnya dalam kondisi ketaatan kepada Allah. Nah, itu. Jadi kita ini tadi mau syuting, doa dulu ya. Jangan lupa pas lagi syuting, jangan kemudian zalim, jangan ini dan ini. Kontennya konten yang bagus, bajunya baju yang syar'i. Nah, ini sama. Ah, itulah sebetulnya. Jadi makanya saya dari tadi tanya, ada apa urusan dunia dengan panggilan Allah? Nah, makanya kalau kita pahami itu, jangan berhenti di dunia entertain, masuk ke dunia entertain, tapi kemudian buatlah dunia entertain itu yang mukhlishina lahuddin. Gitu. Jadi ada sisi ibadahnya juga sebetulnya Harus. gitu ya. Saya ini
ini bukan bermaksud apa-apa, maaf. Saya ini kan udah 6 film saya jadi eksekutif produser. Masya Allah. Iya. Saya bikin film sampai 6 judul ya, yang sebentar lagi akan muncul juga, Hayat 3 ya, Hayat 1, Hayat 2, 3. Kemudian ada Jomblo Fisabilillah, ada Kun Ana wa Anta dan lain-lain lah. Jadi artinya kita bikin itu. Kemudian membuat berbagai program-program, project-project yang berkaitan dengan nilai ibadah. Nah, makanya antum itu tadi jangan berpikir kemudian, wah saya mau baca Al-Quran artinya saya harus kemudian terbang dari dunia ini. Oh no. Dunia itu, kata Rasulullah SAW, harus berada dalam genggaman. Jangan dimasukin ke hati. Taklukkan itu. Gitu. Nah, jadi apalagi udah punya modal yang sangat besar sebagai entertainer yang sudah kemudian juga mengetahui. Kan dari awal ya, casting Ya, udah runutan. mengetahui itu bagaimana kesulitannya, bagaimana ini dan lain-lain. Nah, tinggal antum bagaimana membuat entertainment yang kemudian berkaitan dengan nilai ibadah. Betul. Itu dahsyat kalau Masya gitu. Allah. Ustadz mau tanya, Heeh. open casting lagi nggak yang tadi Ustadz? Yang film-film. Udah edit, Oh, udah udah edit. masuk, udah lagi ngedit. Bisa ya. kali saya green screen tuh, ada green screen Green boleh screen. kali diapain gitu. Telat masuk. kan ketemu sama Ustadz juga nih kan. Aduh. Udah selesai, lagi ngedit Oh, sekarang Masya itu Allah. mau scoring malah. Nah, jadi balik lagi. Jadi tadilah yang kemudian karena mendapatkan berbagai inspirasi untuk kemudian memperbaiki diri ya. Jadi kalau saya lebih senang mengambil kata-katanya ingin memperbaiki diri ya. Jadi mulai bermuhasabah, mulai merapihkan mana yang harus ditinggalkan, mana yang enggak. Nah, sekarang udah tahu belum? Sebetulnya apa-apa yang harus ditinggalkan dan apa-apa yang harus diteruskan di dalam dunia itu, atau langsung change betul-betul meninggalkan dunia entertainment kemudian masuk ke dunia yang baru, misalnya tiba-tiba dunia arwah gitu. Itu sama dengan mati. Oh, sama dengan mati. Jangan, saya masih punya 2 anak sedih Ustadz ya, masih kecil-kecil. Bercanda. Jangan dijawab dulu, jangan kemana-mana, tetap di seri. Nah, alhamdulillah ya Sobat CRI, tadi kita lanjut tuh. Jadi ada satu dunia yang memang kadang-kadang kurang nyaman kita di sana. Ya akhirnya kita banting setir ya, karena dunia Allah juga luas. Kemudian antum hijrah atau berpindah ya kepada kegiatan yang lain, mencari usaha yang lain. Nah, Betul. itu usaha apa tuh kira-kira? Usaha namanya mengunyah Ustadz. Kita Mengunyah. bikin. Nah, ini ada di ini depan sini. mengunyah. Betul. Ini dia, Nih. mengunyah. Oh, promosi jadinya ya. Ini Nggak ada apa-apa. tagline-nya Ustadz nih. Apa tuh? Mengunyah, makin dikunyah, makin ngeunah. Oh, makin ngeunah tuh enak bahasa Iya, Sunda. gitu. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim, ini mengunyah nih. Nah, yang Ustadz makan itu salah satu bestseller juga. Kita Betul. bikin cookies gluten free, Ustadz. Nah, ini nih cocok karena saya sedang mengurangi gula. Ini Iya, nggak kopi pakai. ini kopi tanpa gula. Mm-mm. Bismillah. Jadi ini tanpa gula, gulanya dari sini. Tapi ini gluten free ya, Gluten free, sugar free juga. sugar free ya. Iya, artinya kita nggak pakai terigu, nggak pakai gula pasir juga bikinnya. Oh, jadi manisnya pakai apa? Gula Lihat saya aja gitu. Ya. Alhamdulillah. terlalu kemanisan Ustadz kayaknya nih. Nah, terus ini usaha yang baru. Iya, yang sekarang lagi dirintis. Cuman waktu Hmm. usaha awal itu kita bikin sambal Ustadz, namanya sambal ngucur di tahun Sambal 2000. Ngucur, sambal ngucur. Ngucur, yang ngucur apanya? Keringat dong Ustadz, Oh, sama jadi uang tentunya ya. Makan ini uangnya ngucur. Uangnya ngucur juga, insya Keringat Allah. ngucur. Itu sambal ngucur. Kita bikin sambal ngucur dulu di tahun 2020 lah, kurang lebih tahun 2020. Awalnya dari situ. Casting berhenti, ini berhenti, langsung produksi ini. Langsung gitu. bikin itu. Di Langsung rumah bikin. ya? Di rumah sama istri. Gitu. Oh, sama istri ya? Oh, Kita duet alhamdulillah. berdua bareng sama istri. Duet. Dan ini penjualan bagaimana? Ini penjualan kita ada di online shop juga, Ustadz. Di Online toko shop. oren. Di toko oren ada. Di Antum toko- ada IG-nya atau apa? Di Instagram ada. Namanya Mengunyah Official Instagramnya. Nah, itu nanti ya kalau mau mengunyah ini yang manis, ada yang pedes. Ini Nah, pedes itu lumring Ustadz. Jadi kita ini kan Lumring. bikin memang variannya rata-rata pedas. Nah, Ya. ini ada basreng dan ini yang bestsellernya. Oh, basreng ya. Basreng ini Oh, levelnya iya, pedas. betul. Ini Kalau di Bandung biasanya ada level-levelan. Antum bikin nggak level ini? enggak sih, level enggak bikin. Yang Ustadz mau makan ini basreng asin gurih. Kalau ini lebih ke Wah, enak. lebih ke asin. Ini enaknya makan pakai mie. Sama nasi putih.
Ya. Nasi putih anget juga udah Putih jadi. anget juga udah jadi ya. Tapi pakai mie dingin-dingin kayak gini, anget-anget. Iya wah, betul. Ini yang mie pedesnya rebus ya. Ustad. Nah kalau ini Wah, lumpia enak. kering gitu. Kalau saya tuh yang kurang setuju itu dari level-level pedes itu kadang-kadang orang tuh suka bikin level setan katanya. Saya kurang setuju. Kenapa setan Kenapa? dipopulerkan di makanan gitu? Malah makin senang setannya gitu ya. Begitu. Atau mungkin karena pikirannya ini setan aja gue makan gitu Iya ya. mungkin ya. Boleh Gitu. jadi ya. Gitu, Nah ini Ustadz. alhamdulillah ini penjualan bagus ya. Alhamdulillah Ustadz, penjualan sih Naik turun. naik Turun-turun. jangan Ustadz. Naik-naik. Naik-naik Naik-naik. mudah-mudahan naik-naik Amin. alhamdulillah ya. Kita juga kan sekarang kan memang era digitalisasi, pinter-pinternya untuk mempromosikan, apalagi kan sekarang suka momentum kita ngambilnya. Momentum di sini tuh kita kalau misalnya ada di tanggal yang sama dengan bulan kayak kemarin tuh 88 itu tuh pasti akan rame itu tuh. di berbagai aplikasi Iya. jualan itu dapat diskon tuh Iya kadang biasanya ya. gitu. Momentum Pokoknya ya. kita momentum aja sih, promo 88, 10 10, 11 seperti itu kita harus bisa. Antum terus sekarang handle. main ininya pekerjaannya berarti ini ya? Atau ada yang lain? Ada yang lain Ustadz. Apa Jadi setelah berhenti dari dunia entertainment inilah gitu ya, saya juga kerja di Kalisari di Cijantung di salah satu perusahaan supplier di bidang spare part, salah satu perusahaan besar di situ juga. Oh, spare part mobil ya? Cuman bagiannya tetap balik lagi, bagiannya saya digital marketing alias konten-konten lagi tetap gitu. Ujung-ujungnya gitu. tetap akan konten-konten juga gitu Ya, sesuai dengan. akhirnya sih ya. Untung aja di sana nggak bagian komedi gitu ya. Tetap Ustadz, tetap. karena kan maksudnya kan akhirnya kan saya divisinya bagian situ ya. Cuman diprioritaskan saya ini sebagai produser, sebagai konseptor, writer juga, director juga iya di situ kan. Cuman saya nggak di depan layar gitu. Tetap ada sketsa-sketsa komedi. Kalau ada yang dibutuhkan depan layar, saya maju gitu. Tetap bikin juga karena kan ya. sekarang semua perusahaan, semua lini itu masuk ke Betul. dunia digital ya. Digital, Nah, mereka butuh promo brandingan ini ya. gitu. Terus saya juga jadi tenaga pengajar di sekolah. Ngajar juga di sekolah Pondok Media Islam di Pondok Rangon. Ngajar apa tuh? Ngajar umum, broadcasting. Ujungnya memang nanti ke konten-konten juga tuh anak-anak santri gitu. Iya. Jadi nyambi ngajar, terus bikin ini sama sana deh. Jadi yang ininya, yang kerjaan itunya yang di Cijantung gitu ya, formal gitu. Kalau ini bisnis sama istri. Bisnis sama istri bareng. Kalau habis kita produksi weekend gitu misalkan, atau kan pas saya lagi sibuk banget ya udah istri sendiri itu kecapean, kasihan ngerjain. Oh, kasihan gitu. ya. Ini tapi alhamdulillah nih, yang pedesnya belum dicobain nih. Ya, boleh Ustaz. Coba yang pedes. Ini yang paling pedes nih. Kalau mau yang level 1 ini lumering. Ini level berapa nih? Itu kan level 5 mungkin ya. Pedes level kok itu 5 Ustaz. Ini level 5. Ya, kurang lebih level 5 pedes lah pokoknya. Harusnya saya mukanya pedes banget. Gitu ya. Nanti diedit ya. Nanti diedit. Nanti keluar dari sini api. Ridwan Kamil. Itu sebetulnya saya tuh kan itu tadi ya. Saya tuh orangnya nggak mau sama dengan kayak orang gitu ya. Jadi saya tuh iseng-iseng lah DM gitu Ustaz. Saya tuh DM ke orang-orang kayak Ridwan Kamil, ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, Pak Anies, pejabat-pejabat semua saya DM tuh Boy William, Raffi, semuanya deh. Semua iya. Terus akhirnya dari sekian banyak, Masya Allah, Pak Ridwan Kamil tuh responsif banget. Hebat banget dia ya, Pak Ridwan Kamil itu ya. Udah 2 kali tuh beliau beli. Enggak, beliau itu hebat banget sama antum. Jadi pertama ngebales yang ini, yang waktu before and after. Oh iya. Yang kedua, sampai beliau tuh nge-follow saya duluan malah. Nah kan. Iya, dulu inget banget 2017 saya lagi syuting iseng buka setelah kejadian itu before after kan. Akhirnya kan diposting sama beliau terus ya saya nggak tahu ya. Pas ngecek Ridwan Kamil, nge-follow. Waduh, nggak enak juga dia nge-follow duluan. Ya udah saya follow back deh. Nah, jadi Kang Emil ini nih ya. Ini contoh warga yang alhamdulillah karena DM-an antum. Oh iya. Karena ini jadi berubah nasib. Hatur nuhun Kang Emil. Kang Emil ya, nanti kita tag ke Kang Emil tuh ya. Gitu Ustaz. Jadi ya saya awalnya DM aja gitu. Ternyata direspon sama Pak Ridwan Kamil, Masya Allah. Dan itu udah kedua kalinya beliau beli hampers cookies ini buat ke Bandung. Gitu. Awalnya saya nggak nyangka, nggak tahu ya kalau ternyata responsif. Dia bilang langsung hubungi ini, nanti ada yang ngabarin. Ya akhirnya tektokan lah gitu. Hebat ini dia videonya. Nah, kan editor nampilin kan. Ini videonya. Sekarang perbandingan antara kerja yang dulu dan kerja yang sekarang gimana?
Beda sih. Mungkin kalau dari segi finansial ya udah pasti berbeda sih. Yang dulu lebih banyak. Yang dulu lebih banyak. Tapi belum tentu berkah dong. Belum tentu berkah. Yang sekarang? Yang sekarang insya Allah berkah. Insya Allah Mudah-mudahan berkah. ya. Meskipun sebetulnya dari segi nominal, ya kalau kita berbicara sebagai manusia ya sekedarnya, tapi kita tetap bersyukur lah Ustadz ya. Karena ternyata kan ada dari sumber lain lah mungkin Betul, dari betul, ini. betul. Terus keluarga gitu ngelihat antum terus kemudian pindah jualan ini padahal yang dulu project-projectnya lumayan kan keluarga bilang, ah Bacun ini blow on juga nih orang di sana dapat duitnya lebih banyak malah gini-gini gimana tuh? Nggak ada lebih ke sana sih ya, cuman justru dulu tuh orang tua tuh sempat kaget juga karena kan melihat kondisi saya tuh di antara semua keluarga saudara-saudara saya yang paling menonjol. Apalagi dulu kerjaannya di dunia entertainment yang memang mereka menilainya itu hitam gitu ya. Bisa terjerumus apa. Dia tuh ada ketakutan orang tua tuh. Takut nih si Bacun begini di antara orang semua tua tuh. mah pasti gembira apapun pilihan kita. Ini mah teman-teman. Iya, cuman teman-teman gimana? karena Keluarga yang lain gitu. kalau teman-teman sendiri untuk melihat hijrah gitu. Nah itu dia sih kalau teman-teman tuh nggak langsung to the point responnya bagaimana gitu ya, nggak semuanya ya, cuman support tapi. Nah itu dia saya tuh kadang nggak tahu deh sampai menilainya bagaimana sih akhirnya singkat cerita tuh kita tuh lepas koneksi sih, lepas koneksi juga gimana ya? Mungkin saya juga membatasi ya gitu, saya juga membatasi ke lingkungan yang lama, takutnya saya malah terpengaruh terjerumus Jadi lagi. kata yang lain, ini Bacun udah nggak funky lagi, kurang rock and roll Bacun Nah ini. mungkin ada juga, mungkin kayaknya kita nggak komunikasi ya, tapi akhirnya saya kan lama-lama mundur, mereka juga ini kan bertolak ke tempat lain lah, mungkinnya ke teman-teman lingkungan yang baru gitu. Nah, lingkungan yang dulu ada sobat tapi sekarang udah nggak ini lagi. Iya, Ada jadi ya? Sobat tapi udah nggak ketemu lagi. ada, dia itu ada. Nah akhirnya dari sekian banyak, saya tuh ngerasakan punya banyak temen lah gitu ya. Sampai akhirnya Allah tuh mengikis itu semuanya, mengikis sampai akhirnya cuma jadi ya ibaratnya 1 apa 2 lah yang bertahan gitu kan ya. Dia sampai sekarang mau nemenin antum gitu. masih mau nemenin dan Masya Allah itu salah satu penyebab juga saya bisa bertahan istiqomah. Ada namanya Abel, dia di Palu, dia udah pindah ke sana dan dia itu masih terus support. Kayak ngingetin jangan lupa zikir pagi petang, jangan lupa sholat ini apa segala macam gitu Ustaz. Dari sekian banyak teman-teman saya yang ibarat kata tanda kutip nggak peduli gitu ya. Yang cuma hanya sekedarnya aja ya, cuma dia doang nih yang sepertinya. Oke, kita hadirkan di studio Abel, silakan masuk. Seriusan? Oh enggak. Kirain dari Palu langsung ya. Kayak sangkain ada tuh dihadirkan. Oh enggak ya. Gitu. Kurang lebih begitu Ustadz. Jadi kalau ditanya pertemanan sih sampai sekarang saya tuh sampai detik ini saya selalu bilang saya nggak punya temen. Pokoknya saya nggak punya temen dan nggak ada terlalu kedekatan lebih sama siapapun itu di area lingkungan saya. Dulu saya punya soulmate yang kemana-mana ngonten bareng segala macam, udah cukup lah gitu. Saya kecewa sama manusia tuh udah cukup gitu, terlalu mengharapkan lebih sama manusia ya kehadirannya seperti apa. Karena perjalanan saya seperti ini, kasarnya itu pada kemana gitu maksudnya gitu kan. Mereka tuh nggak tahu batin saya itu seperti apa gitu. Taunya kan cuma Bacun mungkin pengen hijrah, pengen lebih baik lagi, tapi kenyataannya dalam hati itu saya butuh support dari orang-orang sekitar sebenarnya. Ya udah, tinggal bilang aja ke teman-teman di sini, ke kamera. Mungkin teman-temannya juga lihat ya. Bilang bahwa sebetulnya bisa jadi mereka salah sangka. Bisa jadi mereka juga nggak enak. Takutnya kalau Bacun lagi hijrah, dia datang, takut mengganggu atau takut kemudian seperti apa. Kan bisa jadi masing-masing tuh menjaga perasaan itu. Ya karena sesama teman tuh kadang-kadang kita itu respect dengan apa yang mereka pilih gitu. Jadi kalau Bacun memilih seperti ini, mungkin teman-teman juga sebetulnya kurang pas dengan pikiran Bacun, tapi ya respect. Jadi tapi nggak enak gitu ya. Atau ada yang ingin nge-support tapi takut salah sangka dan lain-lain. Nah, karenanya ya kita sih husnuzon aja. Iya. Ya. Karena saya pikirnya juga gitu, mungkin ya ini perasaan saya aja mungkin gitulah. Baper gitu ya. Mungkin baper. Bawa perasaan gitu ya. Bisa jadi ya. Tapi insya Allah tadi kalau kita juga melihat kan konsep la in syakartum la azidanakum itu begini. Bahwa Allah itu akan tambah nikmatnya kalau kamu bersyukur. Jadi kalau kamu bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Bukan jumlahnya ya. Tapi nikmatnya. Jadi artinya antum di sana waktu di dunia entertain mungkin uangnya lebih banyak dan lain-lain. Tapi
ya tadi nikmatnya mungkin tidak senikmat yang sekarang Iya. gitu. Mungkin sekarang jumlahnya lebih kecil, tapi nikmatnya itu betul-betul gitu. Apalagi sekarang udah ada istri, udah ada anak-anak Masya gitu Allah, kan ya. betul. Iya, karenanya kalau kita lihat jangan pernah sedih terhadap masa lalu yang kemudian kita yakini bahwa sekarang lebih baik. Gitu kan. Ya harus menyesal kalau dulu soleh sekarang jadi salah gitu kan. Iya, Tapi iya. kan yang jelas sekarang alhamdulillah Jadi lebih baik masuk insya lebih Allah ya. baik, lebih apa namanya masuk ke dalam ketaatan sama istri dan lain-lain kan gitu kan. Nah, insya Allah. Nah makanya silahkan sampaikan kepada sobat share it di sini apa yang kira-kira antum mau beri atau mau share pesan-pesan apa supaya jangan kemudian mereka tuh kan ingin inspirasi dari antum ini gitu. Silakan. Berdasarkan pengalaman pribadi sih di era digitalisasi ini Ustadz ya, di era Ya. zaman penuh fitnah ini lebih baik ini mau apa tidak mau buat teman-teman di luar sana ataupun yang di sini itu kita harus benar-benar menuntut ilmu dan pupuk hati kita dengan keimanan Ustadz. Iman itu benar-benar menjadi tolak ukur kita bisa bertahan sampai era sekarang ya, karena di zaman penuh dengan fitnah, apapun itu semuanya bisa orang lakukan, semua itu kan serba transparan ya. Pikiran serba transparan dituangkan di dalam sebuah sosial media, tapi iman berbicara itu baik apa tidaknya. Kalau hanya sekedar, yang penting kan saya niatnya baik, yang penting kan saya nggak mengganggu orang lain, ya imannya dulu bagaimana gitu kan, betul nggak gitu. Lebih kepada proteksi hati, iman jangan sampai tergelincir, kurang lebih begitulah Ustaz lah. Wah, Jadi alhamdulillah. Masya Ya, Allah. ini apa namanya kita mendapatkan inspirasi dari Bacun ya, bahwa sesungguhnya yang paling pertama itu iman. Jadi dari semua itu ya memang kalau kita lihat surah Al-Asr gitu ya, kita semuanya rugi kan. Wal asr insana lafi khusr, semuanya rugi kecuali apa? Amanu amil solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sambung kalau surah Al-Balad wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Jadi sebetulnya iman, habis itu baru kemudian kalau kita lihat dari keimanannya itu implementasi amal soleh, dari sana kemudian saling jaga untuk supaya terus menegakkan yang benar, yang hak. Dari sana kemudian sabar semuanya. Setelah sabar itu muncul yang namanya kasih sayang. Nah, kalau udah kasih sayangnya muncul dari iman semua dan lain-lain, inilah kata Allah golongan kanan. Golongan kanan itulah golongan ashabul jannah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Syukron jazakumullah khair. Afwan wa jazakallahu khair Ustaz. Apa namanya? Bacun ini ya. Dan untuk sobat share it semuanya, silahkan kalau mau kontak-kontak kirim ke @mnc.muslimtv ya, ke @mnc.muslimtv, silahkan kasih informasi apa dan lain-lain lah ya, komen-komen semuanya, dan jangan lupa share program ini ke semua sanak saudara handai tolan semuanya. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala juga dari menyebarkannya ya. Alhamdulillah itu saja dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.